Baik, mari kita mulai menyiapkan software kita. Setelah Anda melakukan instalasi, Anda bisa membuka PyCharm Community Edition-nya. Kita tunggu. Sekarang, setelah terbuka, kita membuat sebuah project baru. Klik di bagian kiri paling atas, ya. Ada file di situ, klik New Project, bagian paling atas. Nah, kita namakan mungkin Python Refresher, ya. Refresher. Silahkan kalian boleh menggunakan nama yang berbeda-beda. Langkah berikutnya, kita klik kanan di bagian Python Refresher di folder tadi project yang sudah kita buat. Klik kanan, New, kemudian Python file. Kita sebut saja main.py, ya, main aja. Kita tunggu. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah file Python bernama main, ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk coding selama pertemuan pertama kita. Mari kita mulai dari konsep yang pertama. Ini outline materi kita di pertemuan pertama. Ada tuple, decision, looping, fungsi, dan modul. Kita mulai dari materi pertama, tuple. Sebelum kita ke tuple, saya ingin menyampaikan ada 3 tipe data built-in untuk menyimpan koleksi data di Python. Yang pertama ada list, ya. List ini tandanya kurung segi 4 atau kurung siku. Lalu tuple, ya, yang membedakannya dengan list adalah di antara itemnya itu dikasih tanda kurung pembuka, kurung biasa, dan penutup, ya. Ini kurung biasa kita sebut. Lalu setelah itu ada set. Apa bedanya dengan tuple dan list? Yaitu kurung kurawal. Yang terakhir ada dictionary. Dictionary ada sama dengan set kurung kurawal, tapi dia berpasangan. Ada key, ada value. Contohnya umur. Pasangannya 36, misalkan seperti itu. Oke? Mari kita fokus bahas ke tuple. Seperti yang disampaikan tadi, tuple merupakan salah satu dari 4 tipe data built-in untuk koleksi data di Python, ya. Nah, tuple ini bisa menyimpan berbagai item, ya. Tentu variabelnya satu, yaitu tuple. Namanya apa? Terserah kita. Contohnya ini namanya kita kasih tuple supaya untuk memudahkan kita dalam memahaminya lebih detail, ya. Jadi itemnya ada apel, mangga, dan jeruk. Nah, lalu pertanyaannya, apakah sifat-sifat dari tuple itu sendiri? Sifatnya ada 3, dan ini yang membedakannya dengan data collection yang lain seperti list ataupun set. Ya, untuk bagian list dan set mungkin nanti kalian bisa cari di internet. Pertama, sifatnya order, artinya berurutan. Nah, urutan pertama kalau kita lihat pada kasus kita ini, yaitu apel. Apel ini item urutan pertama. Akan tetapi ya, mengaksesnya tidak menggunakan angka 1 tapi 0. Jadi item pertama itu indeksnya 0. Ingat, indeksnya dari 0. Lalu mangga ini berapa? Indeks ke-1. Jeruk indeks kedua. Jadi kalau kita berbicara indeks, maka lihat kalau indeksnya 5 berarti itu sebenarnya item ke-6. Jadi tinggal ditambahin 1, ya. Lalu yang kedua, ada yang tuple ini bersifat unchangeable, tidak bisa dirubah-rubah. Tidak bisa ditambah dan juga dihapus item-item yang ada di dalamnya. Misalkan apel mau kita ganti dengan manggis, misalnya tidak bisa, ya. Lalu yang ketiga, allow duplicate value, boleh nilainya sama. Misalkan mangga sudah ada nanti di item indeks ke-1, nanti indeks ke-3 mangga juga ada. Nah, kira-kira begitu sifat-sifat dari tuple. Lalu ada juga function bernama len untuk mengetahui panjang tuple. Jadi panjang tuple itu bukan dilihat ada berapa suku kata yang ada di dalam string itemnya. Misal apel ini 4, bukan. Tapi apel dihitung 1, mangga dihitung 1, jeruk dihitung 1. Sehingga panjangnya ada 3. Karena ada 3 anggota di situ, ya. Lalu tipe data apa saja yang boleh disimpan dalam tuple? Ya, bisa string,
bisa integer, bisa juga boolean, ya. String itu gimana? Contohnya gini, kita membuat sebuah tuple bernama string tuple, item pertamanya apel atau indeks ke nolnya apel sampai dengan jeruk, ya. Lalu integer sama saja, integer tuple tapi tidak menggunakan tanda petik karena integer ya, 1 2 3. Lalu boolean bagaimana? Boolean cuma true atau false. Boleh tidak dalam tuple item-itemnya di tipe data berbeda? Boleh. Misalkan seperti ini. Ada tuple indeks ke nolnya adalah apel, indeks ke satunya 34 ya. Indeks keduanya true yang merupakan boolean, yang tadi 34 adalah integer, lalu harimau ini adalah string. Jadi boleh. Nah, dalam sudut pandang Python, tuple ini didefinisikan sebagai objek dengan tipe data tuple ya. Jadi kalian bisa ngecek tipe datanya dengan menggunakan function type. Nanti type kemudian sebutkan tuple-nya, namanya, nanti akan keluar seperti itu. Seperti ini ya. Nah, untuk mengakses item di dalam tuple ada dua cara, yaitu ada indexing positif dan indexing negatif. Indexing positif itu mulai dari item pertama. Kalau di sini kasus kita tuple, apel. Apel ini adalah indeks ke 0 karena dia item pertama. Bagaimana kalau kita mau akses dari paling belakang? Boleh. Caranya pakai tanda negatif 1. Artinya kalau kita menggunakan indeks min 1, artinya dia item terakhir. Kalau mau kedua terakhir berarti min 2. Ya, seperti itu. Ya, mari kita coba. Silakan Anda buka PyCharm masing-masing. Tadi sudah kita buat proyeknya ya. Sekarang kita tinggal melakukan ketik. Kita misalkan tadi namanya kita buat tuple bernama string tuple. Oke, kita ingat tanda kurung biasa ya. Kita isinya apel, mangga, yang terakhir ada jeruk ya. Lalu setelah kita melakukan inisiasi terhadap sebuah tuple dengan 3 item tadi, kita bisa mengakses tadi ya. Kita coba indexing yang positif. Intinya dia mengakses dari item pertama lah, item pertama. Nah, caranya gampang ya. Kita cukup memprint ya supaya nanti keluar di hasilnya ya, di bawah bisa kita lihat. Lalu kita tuliskan nama tuplenya yaitu string tuple. Nah, kita untuk indeksnya, akses indeksnya kita menggunakan dada kurung kotak. Hati-hati ya. Karena kita ingin akses apel maka 0 karena dia item pertama. Kita coba run. Nah, ini keluar apel ya. Sekarang kita coba indexing negatif ya. Indexing negatif. Nah, item terakhir. Jadi kita coba item terakhir. Oke, kita string tuple, item terakhirnya pasti min 1 ya. Sesuai dengan teori yang sudah disampaikan. Kita tutup, kita run. Tuh, jeruk ya. Bagaimana kalau mau kedua terakhir itu mangga? Ya, tinggal min 2. Nah, itu mangga ya. Jadi silahkan kalian boleh menggunakan indexing positif atau negatif ya. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya setelah kita berbicara bagaimana mengindexing mengakses tuple menggunakan indeks pada itemnya, kita akan bisa menggabungkan tuple ya. Jadi kita akan gabungkan tuple. Misalkan tadi kita sudah punya ini ya. Ini saya cut aja ya. Kita buat yang baru. Ini kita sudah punya tadi, kita taruh saja di sini. Kita gabungkan tuple. Ini tuple pertama bernama string tuple. Lalu tuple kedua kita sebut sebagai integer tuple. Isinya 1, 2, 3 ya. Sekarang kita ingin gabungkan. Nah, ini. Gabung. Caranya gampang. Misal kita buat sebuah variabel baru bernama gabung tuple gitu ya. Yang merupakan penjumlahan dari string tuple ditambah dengan integer tuple. Oke, sekarang kita print gabungan tuple.
Itu ya. Kita lihat, kita run. Nah, bisa dilihat ya. Apel, mangga, jeruk 1, 2, 3. Jadi bisa digabungkan. Artinya boleh beberapa jenis tipe data dan juga bisa digabungkan. Gampang ya. Baik. Kita coba di berikutnya. Kita ingin mengalihkan tupel. Jadi tupel itu bisa dikalikan ternyata ya. Perkalian tupel. Jadi misalkan tadi kita sudah memiliki kalikan yang string dulu. Ini saya kasih komentar dulu ya, kalikan. Misalkan perkalian aja ya. Kita buat sebuah variabel bernama perkalian, di mana dia menampung string tuple tadi yang dikali dengan misalkan kita kali dengan 2 ya. Kita print perkalian. Oke, kita coba run. Ya, kita lihat ya. Di sini apel, mangga, jeruk, apel, mangga, jeruk. Jadi masing-masing diulangi 2 kali. Itu maksudnya perkalian tuple. Kita coba perkalian yang kedua ya. Kita coba perkalian yang tuple yang integer tadi. Kita ganti stringnya jadi int. Kita kali mungkin jangan 2, kali 5 kali ya. Kemudian ini kita tulis ini perkalian 2 aja gitu. Perkalian int gitu ya. Kita ganti nama perkalian int. Maka kita akan lihat, kita bisa lihat di sini outputnya ya 1, 2, 3, 1, 2, 3 sebanyak 5 kali perulangan ya. TOEFL gampang kan? Oke, semoga paham. Kita lanjut ke topik berikutnya.